Oke, baca soalnya Kalista. Jelaskan mengapa sel darah putih bersifat fagositosis. Oke, baik. Kita lihat ya, apa jawaban si Kalista. Nah, kita perbesar dulu. Oke, kita geser. Oke. Nah, ini ya jawaban si Kalista ya, biar kita perhatikan. Karena sel darah putih memiliki sifat fagostosis, yaitu dapat mematikan kuman penyakit dengan cara memakan kuman atau bakteri tersebut dengan menembus dinding pembuluh darah. Ya, baik. Ini tidak saya salahkan, namun belum pas arahnya. Ya, kenapa belum pas arahnya? Coba kita simak kalimatnya. Mengapa sel darah putih bersifat fagostosis? Ya kan? Nah, saya mau tanya sama si Kalista, apa yang dimaksud dengan fagostosis? Memakan sel. Iya, baik. Benar ya. Jadi dia artinya memakan. Jadi sebenarnya yang dimakan adalah partikel padat. Nah, memakan partikel padat. Nah, jadi bakteri itu juga salah satu partikel padat, ya, atau zat-zat organik lainnya, ya. Oke. Nah, jadi sel mau makan partikel padat. Nah, ini ya. Nah, itulah fagostosis. Ya. Namun ada pertanyaan mengapa gitu ya? Mengapa sel darah putih memakan benda padat? Kenapa sel lain ada yang tidak memakan benda padat? Nah, jadi kita jawab. Jawabnya apa? Karena, ini ya, karena sel darah putih itu memiliki banyak lisosom. Nah, ini ya. Kita kan baru mempelajari bagaimana tentang struktur sel. Udah, apa-apa saja yang di dalam sel itu beserta dengan fungsinya. Nah, karena fungsi lisosom, ayo, apa fungsi lisosom, Kalista? Fungsi lisosom adalah, ayo, masih ingat Kalista? Untuk mematikan zat asing yang masuk. Iya. Lisosom ini merupakan tempat atau organel, ya, tempat pencernaan. Nah, tempat pencernaan. Oke, saya singkat aja, pencer, ya. Nah, pencernaan makanan. Nah, makanya lisosom adalah organel yang berhubungan dengan pencernaan intraseluler. Pencernaan intraseluler. Oke ya. Artinya pencernaan di dalam sel. Jadi ibaratnya satpam. Satpam sel adalah lisosom. Ya, security daripada sel adalah lisosom. Karena dia itu berfungsi mencerna. Nah, kenapa lisosom bertindak sebagai pencernaan? Jawabnya karena dia memiliki enzim. Enzim apa yang berhubungan dengan pencernaan? Adalah enzim hidrolisis. Nah, ini ya, enzim hidrolisis. Jadi enzim hidrolisis ini mencerna partikel padat tadi. Ya. Nah, coba ingat kembali bagaimana peran dari lisosom. Coba kita searching dulu ya. Oke, jadi kita perhatikan di sini organel daripada lisosom. Nah, ini lisosom. Ya, lisosom. Oke ya, biar tahu. Nah, ini kilas balik bagaimana tentang pelajaran yang sudah kita pelajari. Ya. Jadi kalau kamu sering menonton yang saya sampaikan tadi, nah pasti kamu bisa lebih paham. Nah, jadi yang manakah lisosom itu? Nah, ini ya. Jadi kalau kita perhatikan salah satu sebuah sel yang nampak lisosomnya adalah yang mana ini ya? Adalah yang kita ambil ini. Oke, inilah ya. Nah, ini kita hapus dulu ya. Hapus dulu. Oke. Nah, inilah lisosom. Ini lisosom ya.
lisosom ini dihasilkan oleh badan Golgi. Ya. Lisosom dihasilkan oleh badan Golgi. Nah, lantas badan Golgi ini kan fungsinya tempat modifikasi zat. Tempat menghasilkan enzim, tempat menghasilkan hormon. Dah? Maka ketika dia menghasilkan lisosom, otomatis di lisosom ini ada enzim. Itulah salah satunya enzim hidrolisis. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Udah? Nah, inilah dia. Nah, jadi ketika ada makanan masuk lewat peristiwa, ya, merangkul sel, ya, merangkul benda padat, akhirnya terbentuk berupa pakola makanan, ya kan? Nah, lantas di sini ada enzim. Nah, enzim lisosom, ya, akan bertemu dengan partikel yang sudah dimasukkan tadi, maka terjadi pencernaan. Nah, jadi inilah lisosom tadi. Lisosom akan bergabung dengan pakula makanan, baru melakukan pencernaan. Ampasnya itu dikeluarkan lewat membran sel. Gitu. Ya. Oke, bisa paham ya? Nah, jadi itulah suatu gambaran peran lisosom. Ya, diingat. Nah, jadi dibaca kembali bukunya, ya. Tonton kembali materi pembelajarannya. Oke, baik. Nah, sekarang kita kembali ke tugasnya. Ini dia. Nah, ini dia tugasnya. Ini ya, ini kayaknya ya. Ini. Oke, jadi sudah paham ya bagaimana yang dimaksud dengan fagostosis yang diperankan oleh lisosom. Ya, bisa Kalista? Bisa Kalista? Halo? Dengar suara Bapak Kalista? Halo? Loh, mana Kalista ini? Halo? Oh, alah. Bentar ya. Halo, bisa dengar Kalista? Bisa? Paham? Oke, baik. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, baik. Jadi sudah paham ya maksud dari soal kita. Oke, kita kembali ke kelas. Baik. Nah, sekarang tadi nomor 2. Ada? Lanjut, nomor 4, soal nomor 2. Oke, Clarissa, ada? Nah, sekarang kita lihat tugasmu. Ya. Nah, ini tugasmu, yang mana tugasmu? Kita lihat ya. Oke, ini kelas 11 IPA. Ini punya Kalista tadi. Ya. Lantas kita abaikan. Lalu kita lihat. Nah, ini. Nah, Kalista, siapa? Si Clarissa. Oh, ini dia ya. Oke. Nah, baik, tidak terlambat, bagus ya. Nah, sekarang kita dengar. Baca dulu soalnya, Clarissa. Jelaskan perbedaan RE kasar dan RE halus berdasarkan fungsinya. Oke, baik, sudah jelas ya. Apa perbedaan RE kasar dengan RE halus? Oke, kita lihat punya si Clarissa. Nah, ini ya, ini nomor 2. Nomor 2 mana dia ini? Oke. Nah, ini ya. Nah, mana dia ini? Bila RE kasar, apa namanya? Coba kau baca dulu, nggak jelas ini. Diperbesar pun kurang bisa. Pada RE kasar permukaannya ditempeli ribosom, sedangkan RE halus tidak. Lalu ini RE kasar terdiri dari interkoneksi struktur seperti kantung yang terlihat seperti cairan diatur dalam baris teratur. RE halus seperti jaringan ribut saling berhubungan.
Fungsi RE kasar untuk mengintesis protein, sedangkan RE halus berfungsi untuk sintesis lipid, juga untuk penyimpanan dan transportasi. Oke, baik, bagus ya. Oke, benar. Jadi kita lihat dulu bagaimana tentang apa namanya itu RE kasar ya. Jadi kita lihat sama-sama. Retikulum ya, retikulum endoplasma kasar dan halus. Nah, ya inilah dia. Ya, jadi kita lihat sama-sama apa perbedaannya. Kalau kita lihat perbedaannya, RE kasar atau root endometrium reticulum ya. Nah, ini lamelanya itu atau membrannya itu dibaluti oleh ribosom. Nah, ini ribosom. Jadi ingat ribosom itu ada yang melekat, ada yang menyebar. Nah, di luarnya ini juga ada ribosom. Di luarnya ya. Nah, ini namanya ribosom bebas. Kalau yang ini ribosom terikat. Terikat pada RE. Makanya ada RE kasar. Kalau yang ini kan bagian dari sini juga. Cuman tidak ada ribosom. Makanya dikatakan halus. Ya. Nah, apa fungsinya? Karena ditanyakan berdasarkan fungsi ya. Fungsi daripada RE kasar, nah ini ya, karena ada ribosom. Ingat, apa fungsi ribosom, Clarissa? Oke, apa kegunaan ribosom, Clarissa? Nggak tahu, Pak. Aduh, alah, udah lupa ini ya. Tolong diingat ya, apa dari peran dari organ-organel ya. Jadi jangan hanya saya share video, ditonton tapi tidak dibaca, diulang lagi ya. Dihayati ya. Nah, ribosom itu ingat, ini adalah organel yang paling penting karena dia merupakan tempat sintesa protein. Ya, sintesa protein. Apa fungsinya, Clarissa? Tempat? Ayo, Clarissa. Ya, Pak. Tempat apa? Ribosom? Tempat sintesa protein. Iya, diingat ya, tempat sintesa protein. Nah, makanya kalau ditanya apakah fungsi dari lamela ini, RE kasar. Nah, ini sebagai tempat atau saya buat aja alat transport. Nah, ini ya. Alat transport protein. Alat transport protein. Nah, kenapa dia alat transport protein? Karena dibarengi dengan ribosom. Kemana dia mengangkut protein? Ke inti sel bisa. Ya, ini kan inti sel. Ya, lalu keluar pun bisa. Nah, gitu. Untuk apa? Untuk kebutuhan sel, untuk menyusun membran dinding sel, ya. Nah, seperti itu. Atau produknya itu diberikan ke badan Golgi. Untuk membuat apa? Enzim, hormon. Ya, karena hormon dan enzim itu kan materialnya adalah ribosom. Nah, gitu. Ya, jadi bisa ya. Nah, jadi saya harapkan ya kalian semuanya mengulang kembali ya, dalam arti baca-baca, rajin baca buku. Ya. Oke, jadi ingat ya ribosom apa fungsinya, apa fungsi RE kasar. Nah, kalau dia ribosom halus, ini merupakan suatu alat yaitu tempat sintesa juga. Cuman sintesa apa? Nah, tempat sintesa lemak. Ya, sintesa lemak. Misalnya dia itu menghasilkan kolesterol. Nah, gitu. Ya, kemana produknya? Bisa ke sel itu sendiri, bisa juga ke badan Golgi untuk dimodifikasi zatnya. Nah, oke, jadi tujuannya adalah untuk tempat sintesa lemak. Jadi sudah berbeda fungsi nih kan? Ya, oke, baik. Jadi seperti itulah untuk perbedaan RE kasar dengan RE halus. Ya. Nah, oke. Baik. Kira-kira bagaimana menurutmu, Clarissa? Bisa paham? Bisa, Pak. Ya, betul ya, bisa paham ya. Nah, jadi kalau ditanya nanti apa itu fungsi RE kasar, itulah sebagai alat transportasi protein. Apa fungsi
apa namanya ribosom. Nah, ini tempat sintesa protein. Nah, makanya berkolaborasi mereka, kerjasama. Ada yang menghasilkan, ada yang menghantarkan. Gitu ya. Oke, baik. Ada komentarmu atau ada pertanyaan, Clarissa? Nggak ada, Pak. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini kita kembali ke kelas. Ya, nah, ini ya. Oke, ini tadi punya si Clarissa. Nah, udah. Kemudian masuk ke nomor genap berikutnya. Nomor genap berikutnya siapa? Ya, Pak. Si Derek, Pak. Derek. Oh, ini dia. Oke, baik. Saya lihat dulu orangnya. Mana Derek? Derek. Ini dia, Derek ya. Mana si Derek? Oke, ini Derek. Ya, oke. Nah, kita lihat tugas si Derek ya. Nah, baik, kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. Mana dia nih? Oh. Oke. Organel mana yang bermembran, mana yang tidak bermembran? Jawabannya adalah ini di lembaran kedua ya. Oke, jadi kamu yang memeriksa jawabanmu ya. Nah, jadi kalau misalnya salah, tambahin ya. Di sini pun kamu buat tambahannya di bawahnya bagus ya. Nah, karena itu nanti sebagai materi untuk persiapan ujian ya. Oke, kita lihat nomor ini. Tidak bermembran adalah ribosom ya. Baru berperan penting dalam sintesa protein, ya kan? Nah, efektif dalam menerjemahkan messenger RNA atau berubah menjadi protein. Oke. Oke ya. Nah, cuma satu yang kamu buat, ya. Yang tidak bermembran itu bukan hanya ribosom, masih ada lagi. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kurang ya, tambahi. Yang bermembran tunggal lisosom untuk mencerna intraseluler karena mengandung enzim hidrolitik, ya benar. Tapi kenapa cuma satu aja? Nah, ini juga dipertanyakan. Lalu yang bermembran ganda, contohnya mitokondria, yaitu mengelola aktivitas metabolisme sel, memecah makanan untuk menghasilkan energi, ya benar, respirasi ya. Nah, seperti bahan materialnya karbohidrat, lemak, protein dan lain-lain. Oke. Nah, jadi ini perlu kita luruskan ya. Bukan hanya satu aja, bukan hanya lisosom aja, bukan hanya ribosom aja. Oke. Coba ingat kembali, organel sel itu cara menghafalnya kan belajar musik. Nah, ini ya belajar musik, baru ini ya turun setengah laras jadi ri. Ya, ini angka 2 ri. Ini angka 2 re. 3 mi. 4 pakola. 5 sol lisosom. 6 plastida la ya. Kemudian 7 itu adalah C ya, cytoskeleton. Kemudian ada C ya. Ini ya turun setengah laras jadi C. Udah. Lalu ada do tinggi. Do Golgi apparatus. Nah, ini diingat. Oke, diingat ini ya, organel sel yang melakukan aktivitas hidup. Nah, sudah? Baik, sekarang kita jawab yang sesuai dengan pertanyaan di tugas kita. Ya. Nah, apa pertanyaannya? Berdasarkan membran katanya ya. Ternyata organel sel bisa dibedakan. Nah, ini antara lain, nah ini saya buat aja berdasarkan membran. Nah, saya tebalkan aja dulu ya. Agak saya tebalkan dulu. Berdasarkan membran. Nah, ini ya. Ini saya tulis saja lah. Ini kalimat membran ya. Nah, ini. Berdasarkan membran ternyata bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian. Nah, oke, apa saja itu ya? Pertama, tidak memiliki membran. Nah, saya buat aja M ya, tidak ada M. Tidak ada membran ya. Lalu ada yang memiliki 1 membran. Nah, ini saya buat tanda plus, tapi 1 membran. Membran tunggal. Oke ya. Kemudian satu lagi adalah memiliki membran ganda atau 2M.
membran ganda. Nah, sudah, sekarang kita sebutkan organel mana di antara ini semuanya yang tidak punya membran. Nah, jadi cara menghafalnya ingat aja, risi sekali. Jadi ibaratnya untuk membayangkan apa contohnya atau apa organelnya, ingat aja tidak ada money, tidak ada uang, ya, no money, ya. Maka apa yang kamu rasakan pasti risi sekali. Jadi kita buat ri itu apa? Ini dia. Oke, risi, si itu apa? 7, ya kan? 7, ini angka 7, ya, not angka si. Kemudian sekali, ya, kita buat angka 7 turun setengah laras, ya kan? Menjadi C. Berarti risi sekali. Nah, itulah organelnya. Apa saja? Pertama, ada kata ri, berarti ribosom. Oke, ya, ribosom. Baik, tadi udah kita dengar atau kita baca punya siapa namanya, Derrick, ya. Ribosom itu fungsinya tempat sintesa protein. Nah, inilah contoh yang dibuat si Derrick. Oke. Namun contohnya bukan hanya ribosom aja. Ini dia. Ada ri, ada si. Si itu dari kata apa? Ayo, coba. Derrick, apa arti si? Organel apa sih? Jawabnya, nah, ini si. Siapa? Sitoskeleton. Nah, sitoskeleton. Sitoskeleton adalah rangka sel. Ingat ya, rangka sel. Udah? Nah, kemudian ada kata C. Nah, ini kan tadi kan C. Kalau C berarti dari kata sentriol atau sentrosom. Nah, sentriol, ya, itulah dari kata C. Jadi yang tidak punya membran, ini ingat, risi sekali. Risi C. Nah, ini ya, risi C. Gitu ya. Oke, lalu yang bermembran ganda. Bermembran ganda dulu. Yang bermembran ganda adalah inti 36. Nah, ya, inti 36. Inti sel. 3 itu apa? Ayo. Derrick, apalah 3 itu? Ayo, mana Derrick? Ya, Pak. Ya, apa itu angka 3? Not angka ya. Ya. Not angka 3 apa? Mi, Pak. Mi, berarti kalau organelnya apa namanya? Mitokondria, Pak. Bagus. Kalau dia 6, itu not angkanya apa? Lah, Pak. Lah. Oke, itu organelnya apa namanya? Ayo. Ayo, not angkanya apa? Lupa, Pak. Saya bantu. P, la. Ini ya, la. Berarti ini apa? Plasma, Pak. Plus T. Plastida. Ini nampak jarang baca buku ini, ya. Plastida. Sudah? Oke. Nah, jadi dengan demikian sudah kita ingat yang tidak punya membran dan sudah kita ingat yang punya 2 membran. Maka yang bermembran ganda apa saja? Nah, apa saja yang bermembran ganda? Nah, kalau yang bermembran ganda, inti 36 ya. Oke. Lalu yang membran tunggalnya apa? Yang bermembran tunggal berarti di luar dari ini. Di luar dari sini. Di luar dari sini. Nah, angka berapa yang belum ada? Masuklah ke kelompok yang bermembran tunggal. Antara lain apa?
yang belum ada di sini? Coba sebutkan Derek. Angka berapa yang belum ada di sini? Not angka apa? Soal ini yang terakhir ini ada di itu yang soal kirim ya. BM, ya kan? Apa itu BM? Badan mikro ya. Kemudian angka berapa lagi yang belum ada di sini? Oke, silakan mengikuti pelajaran di lesson 2. Nanti di lesson 3 Bapak akan kirim bahan RE, daftar reticulum endoplasma ya kan? RE. Ini ya. Baru apa lagi? 3 sudah ada. Berarti nggak masuk kemarin. Nah? Baru apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, kita buat di sini. Inilah ya, yang bermembran ganda. Maka kita buat BM, ya. Udah BM, apa lagi? Nah, angka 2. Oke, baru angka berapa lagi? Angka 3 sudah ada di sini. Berarti angka berapa? 4. Ya kan? Kemudian setelah nomor 4 apa lagi? 5. 5 udah ada nggak di sini? Belum. Oke, masukkan 5. 5. 6 sudah ada kah? Udah di sini. Kemudian 7 kah? Udah ada. 7 sudah ada di sini. Ya, baru angka berapa lagi? 6 udah. Lalu angka 1. Angka 1 atau do tinggi. Nah, di sini kan nggak ada. Berarti masuklah di yang membran 1. Nah, jadi terjawab. Yang bermembran 1 apa saja? Reticulum endoplasma, vakuola, sol, lisosom, do tinggi, Golgi apparatus. Ya, badan Golgi. Nah, jadi seperti itu. Yang tak punya membran, ini dia. Yang bermembran 2, ini dia. Sudah, yang bermembran ganda ini, semuanya ini pasti mengandung DNA. Ya, mengandung DNA. Dia punya DNA. Beda dengan yang lainnya. Makanya diperkirakan bahwa mitokondria, plastida itu adalah sel yang termakan. Ya, menurut sejarah evolusi sel. Ketika sel itu dimakan, maka terjadilah kerjasama. Ya, makanya terbentuk membran ganda. Ya, gitu ya. Oke, jadi sudah paham. Kalau fungsinya nggak usah lagi saya sebutkan, ya, kamu cari sendiri ya. Nah, apa fungsi plastida, apa fungsi mitokondria, apa fungsi lisosom, ini ya. Jadi jangan nggak ada usaha, kamu buka buku cetakmu, buka sumber lainnya. Ya, oke, baik. Kira-kira bagaimana Derek, bisa paham? Derek bersuara. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Oke, bisa paham, Nak? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi udah tahu siapa yang bermembran tunggal kan? Bisa? Siapa aja yang bermembran tunggal? Yang bermembran tunggal yang mana aja? Derek? Ya, tinggal baca aja, kok susah kali. Ayo, apa saja organel yang bermembran tunggal? Tapi katanya tidak bisa. Ayo. Lalu saya tanya, banyak nggak bisa. Ayo, siapa yang bermembran tunggal? Derek? Sebelas nih, Pak. Halo? Mana si Derek? Entah pun udah lari. Derek, mana dirimu? Oke. Nah, ini udah jelas ini. Siapa aja yang memiliki membran tunggal? Lihat di monitor. Apa ini? Apa singkatan apa BM ini? Badan? Lupa. Badan mikro. Kalau re ini apa? Kepanjangan dari mana?
Ayo, Re itu apa? Singkatan dari mana? Retikulum endoplasma, Pak. Bagus. Kemudian 4 itu apa? Non angka 4 apa? Fa, Pak. Lupa? Fa, Pak. Vakuola, Pak. Ah, bagus. Iya, diingat itu. Sol? Ayo, apa tadi? Di sol. Akan masuk jumlah orang ini, ada lagi juga. Coba atasnya. Atasnya. Lisosom, Pak. Hah? Lisosom, Pak. Bagus. Iya, lisosom ya. Diingat itu, Derik. Aduh, alah. Ya, nampak kali jarang buka buku ya. Ah. Oke, baik. Sudah ya, sudah tahu ya. Ah. Oke, baru yang do tinggi ini apa? Do tinggi apa itu artinya? Do tinggi. Ini agak meleset sedikit. Goal. Badan Golgi, Pak. Iya, badan Golgi atau Golgi apparatus ya. Nah, itu diingat ya, jangan sampai hari ini ingat, besok udah lupa lagi. Oke, ya, jadi itulah untuk soal kita ya. Nah, oke, baik. Ada pertanyaanmu, Derek? Oke, Einstein. Nah, ada. Nah, Einstein, kita lihat tugasnya. Mana tugasmu? Kita perhatikan di sini, ini ya. Lalu kita lihat. Ini dia. Baik. Ya, nah ini ya. Einstein ini ya, ultrasoid. Oke, jadi tidak terlambat ya, bagus. Kita lihat jawaban Einstein. Oke. Ya, dimulai Einstein, baca soalnya. Jelaskan mengapa sel tubuh kita, organel mitokondria berasal dari ibu bukan dari ayah. Oke, itu nomor 1 ya, nomor 4 ya. Ya, Pak. Oke, baik, kita lihat dulu. Ini ya. Oke. Jelaskan mengapa sel tubuh kita, organel mitokondria berasal dari ibu bukan ayah. Oke, jawabannya kita lihat. Nah, ini di bawah ini. Oke, ini adalah. Oke, bisa. Oke, ya, ini dia ya. Karena mitokondria yang berasal dari sperma tidak ikut masuk dengan berkembang bersama sel telur. Iya, oke. Ya, benar ya jawabannya ya. Nah, jadi perlu saya informasikan. Inilah ilustrasinya sel telur atau sel ovum. Lalu di sini ada kepala sperma. Anggaplah ini kepala sperma. Ya. Kemudian ini ada lehernya. Ini ada flagelnya. Nah, ini inti selnya. Oke ya. Jadi mitokondria itu dekat dengan flagelnya. Ayo, kenapa mitokondria dekat dengan flagelnya? Apa jawabanmu, Einstein? Oke, coba katakan lagi Apa jawabanmu, Einstein? Kenapa mitokondria ditemukan di dekat flagelnya? Ayo. Ayo, mana? Mana jawabanmu? Oh, Einstein. Nggak tahu, Pak. Oh, ini kan. Ya, jadi gini ya. Mitokondria fungsinya untuk apa, Einstein? Nah, Respirasi sel, Pak. Iya, respirasi sel untuk apa? Untuk menghasilkan Energi, Pak. bagus, ya kan? Ah. Jadi kan menghasilkan energi. Kalau ditanya kenapa dekat dengan flagel, ini kan alat gerak kan?
Nah, ini flagel. Oke. Jadi jawabnya supaya energi itu cepat diterima oleh flagel. Karena flagel kan butuh energi kan untuk menggerakkan alat geraknya kan. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika sperma ini menyatu dengan ovum, maka kita bayangkanlah yang masuk itu hanya kepalanya doang. Nah, lehernya nggak masuk. Lehernya itu ya, itu bakal lepas. Nah, ini ibaratnya leher dari sperma. Ini ekornya, ya kan? Dia hanya kepalanya doang. Udah? Nah, di kepala sperma itu tidak ada mitokondria. Nah, maka dengan demikian terjadi peleburan, ya. Lantas mitokondria yang ada di sel ovum inilah yang akan kita dapatkan dan tidak dari ayah. Itu. Ya? Ah. Bisa, Einstein? Bisa, Pak. Ya, coba ceritakanlah dulu. Kenapalah? Buat kalimatmu sendiri. Kenapalah sel tubuh kita tidak punya mitokondria? Tidak, mitokondrianya berasal dari ibu, bukan dari ayah. Karena mitokondria dari sel sperma tidak apa. Ayo. ikut masuk ke dalam sel telur dan hanya bagian kepalanya hanya ke bagian kepala sperma saja yang masuk ke dalam sel ovum. Iya, oke. Ya, oke ya. Nah, jadi yang jelas bahwa jawaban itu sudah benar ya. Nah, jadi kita dapatkan mitokondria dari ibu ya. Oke, baik. Bisa mengerti Einstein? Ada pertanyaanmu? Bisa, Pak? Tidak, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, itu. Oke, jadi kamu ulang-ulang ya. Nah. Oke, kita teruskan. Nomor berikutnya adalah siapa setelah Einstein? Priestley. Oke, kita lihat pekerjaan Priestley. Ya, mana punya Priestley? Kita perhatikan sini. Aduh, mana dia nih? Nah ini, ya, nggak bisa. Ada gangguan ini. Nah, ini ya. Oh ini. Ya. Oke, dibaca soalnya Priestley. Priestley, halo. Pris, dengar suara Bapak? Pris. Halo. Beserta fungsinya masing-masing. Ya, inilah ini kan. Ini gimana lah membaca ini kan? Nah, di rotate pun nggak bisa. Nah, gimana merotitnya ini? Perbesar, kecil. Nah, ini ya kan? Aduh, kepala jadi miring ini. Lain kali buat dia apa ya? Portrait ya, portrait. Bukan landscape begini ya. Oke. Portrait dibuat. Nah, mana jawabannya? Nomor berapa ini? Nomor 5 ya? Ya. Oke, testosteron berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada. Apa sih soalnya apa? Mengenai apa soalnya? Mana soalnya yang kau baca? Jelaskan fungsi Jenis skeleton berserta fungsinya masing-masing. Oke, ya. Nah, jenis sitoskeleton. Nah, apa fungsi untuk mengatur pergerakan yang ada? Oke, jadi gini ya.
Kalau ditanya apa itu sitoskeleton, ya itu kan dari kata sito. Sitos itu artinya sitoplasma, ya dalam arti ya dalam sel, cairan sel. Skeleton itu kan rangka, maka bisa kita artikan rangka sel. Jadi bukan hanya manusia aja punya rangka, ternyata sel juga punya rangka. Nah, makanya mirip seperti kehidupan, suatu kehidupan. Itulah makanya kenapa sel itu dikatakan unit terkecil dari kehidupan. Karena di dalam sel itu juga memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ya, nah, salah satunya inilah memiliki rangka, memiliki kerangka sel, sitoskeleton, ya, rangka sel. Oke, ya. Nah, rangka sel ini ternyata dia punya 3 macam. Ada namanya mikrotubulus, ya, ini ya mikrotubulus. Mikrotubulus. Sudah. Lalu ada yang disebut mikrofilamen. Nah, ini ya, mikrofilamen. Nah, ini mikrofilamen. Ya. Oke. Kemudian ada namanya filamen antara. Nah, ya, atau filamen intermediate. Filamen, saya singkat aja ya, filamen antara atau intermediate. Oke, ya. Nah, apakah fungsi utamanya ya? Nah, oke, ini antara ya. Nah, fungsi mikrotubulus udah ini adalah berperan untuk membentuk alat gerak. Membentuk alat gerak. Coba, apa sajakah alat gerak pada sel? Nah, mungkin kamu masih ingat alat gerak sel itu apa saja? Ada flagel, ada silia kan? Ya, membentuk alat gerak itulah silia dan flagel, bulu cambuk atau bulu getar. Ya, nah, bulu getar dengan bulu cambuk ya. Nah, kemudian lagi dia juga membentuk spindel. Nah, ingat apa itu spindel? Spindel itu kan benang-benang pembelahan sel. Dalam arti tujuannya untuk menarik kromosom ke masing-masing kutub waktu pembelahan sel. Nah, ini spindel itu adalah benang pembelahan sel. PS, benang pembelahan sel. Oke. Dah? Nah, itu untuk mikrotubulus. Sedangkan mikrofilamen ini disebut juga dengan filamen aktin. Ya, filamen aktin. Di mana filamen aktin ini banyak dijumpai pada sel otot, pergerakan otot, ya. Nah, jadi kita buat di sini, ini adalah protein membentuk protein kontraktil. Nah, ya. Jadi kita buat protein kontraktil atau protein yang terdapat pada otot. Nah, ya, kontraktil. Nah, ini ya. Oke, baik. Kemudian kalau filamen antara, ini namanya saja filamen antara, berarti penghubung antar semua rangka. Jadi istilahnya penyangga mengkoneksi antara mikrotubulus dengan mikrofilamen. Nah, itu ya. Dan sekaligus fungsinya sebagai apa? Nah, ini sebagai pengatur, ya, pengatur letak atau posisi organel, pengatur posisi organel sel, Nah, ini makanya organel sel itu tidak kemana-mana. Jadi sama kayak tubuh kita kan punya rangka. Rangka itu merupakan tempat melekatnya jantung, hati, kemudian ginjal, gitu. Jadi sama. Jadi ada sitoskeleton yang bertindak mengatur posisi dari organel sel. Nah, itulah untuk rangka sel. Coba kita lihat dulu bagaimana sih rangka sel itu. Kita searching dulu. Nah, ini ya. Nah, ini adalah gambar sitoskeleton. Kita lihat di sini. Sitoskeleton. Nah, ini ya, sitoskeleton. Ini ya, kita lihat sama-sama. Oke, mana yang lebih nampak jelas gambarnya? Nah, inilah dia. Oke, inilah. Nah, lihat nih ya, ini membran sel ya. Oke, kemudian di sini ada ribosum.
Lalu mana yang namanya rangka sel itu? Nah, ini ada mikrotubulus yang warna biru. Nah, ini ya. Kemudian ada namanya mikrofilamen. Nah, mikrofilamen lebih kecil ukurannya ya. Nah, ini kita jumpai di sini. Ada filamen intermediate. Intermediate di mana? Nah, intermediate itulah penyokongnya. Atau kita lihat gambar ini, inilah. Nah, ini. Jadi kalau dia intermediate filamen, nah ini dia bentuknya. Nah, inilah dia. Nah, ini justru ini yang paling banyak kan, menghubungkan satu dengan yang lainnya. Makanya dia cocok untuk mengatur posisi dari organel. Misalnya ini organel mitokondria. Lalu ini apa? Nah, ini filamen aktin. Nah, inilah mikrotubulusnya. Jadi kesimpulannya mana yang paling besar ukurannya? Nah, ini mikrotubulus. Baru mana? Berikutnya ini filamen intermediate. Lalu ini filamen aktin. Yang paling kecil filamen aktin ya. Oke, itulah rangka sel. Ya, oke. Baik. Nah, kita lihat tugasmu. Nah. Jelaskan sitoskeleton beserta fungsinya. Oh, itu lagi. Buatlah perbedaan sel tumbuhan dan hewan dalam bentuk tabel. Iya. Buatlah perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan dalam bentuk tabel, ya kan? Oke, kita lihat jawaban si Remusen. Nah, komponennya dinding sel. Sel hewan tidak ada. Oke, tumbuhan ada. Selapu sel ini sama-sama ada ya, karena dia itu adalah sama-sama eukariotik, ya kan? Inti sel ada. Kloroplas ini tidak ada, ini ada. Oke, benar. Lisosom ini ada, ini enggak ada. Oke, benar. Ya. Nah, tetapi ini kan enggak hanya ini saja, ya. Oke, kita berikan pengayaan. Nah, tentu kita searching dulu mana yang namanya perbedaan sel tumbuhan maupun hewan. Ini ya, kita lihat di sini. Perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Ya, ini dia ya. Oke. Nah, mana yang lebih enak dilihat? Nah, inilah dia. Mana ya? Ini aja. Ini ya. Oke. Nah, ini yang agak lebih lengkap. Ini ya. Pertama, ukuran. Ukurannya sel tumbuhan ternyata lebih besar. Nah, ini lebih besar ya. Oke, kalau ini lebih kecil. Nah, bentuknya ini tetap. Ya, bentuk sel tumbuhan tetap. Kenapa? Karena ada dinding sel. Ini tidak tetap, ya, karena dia itu fleksibel, tidak punya dinding sel. Nah, kemudian dinding sel ada, ini tidak ada. Kemudian plastida, plastida ini ada, ini sel hewan tidak ada. Oke, benar ya. Lisosom, ini tidak ada, ini ada. Oke, sudah tadi ya. Centriole ini tidak ada, ini ada. Oke, benar ya. Nah, diktiosom, Golgi apparatus ini ada, ya. Jadi nama lain badan Golgi adalah diktiosom, ya. Cuman dia itu istilahnya pada tumbuhan. Tapi kalau pada hewan, nah badan Golgi itu ya tetap badan Golgi. Oke ya. Vakuola ini waktu muda sel tumbuhan banyak, ya. Pada sel dewasa udah tunggal dan ukurannya besar. Tapi kalau pada hewan sama sekali tidak ada, tidak punya vakuola. Walaupun terkadang ada beberapa sel hewan uniseluler ya. Itulah misalnya protozoa. Nah, itu ada vakuola. Oke. Nah, flagella itu tidak ada. Oke. Kemudian kalau sel hewan, flagella bagaimana? Ada tetapi tidak semua. Ya. Jadi pada umumnya sel hewan itu tingkat tinggi tidak ada alat gerak. Oke, tapi kalau yang namanya protozoa, ya, paramecium, nah itu semuanya adalah ada alat geraknya. Klorofil jelas pada tumbuhan, ini tidak ada. Oke, jadi itulah perbedaan. Nah, sekarang apa kesimpulannya? Kesimpulan ini yang penting. Ya, kesimpulan daripada soal nomor 5, nomor 6 ya. Soal dari soal ini ya. Nah, kesimpulan begini. Kalau saya buat misalnya bagian sel yang hanya ini ya, yang hanya ini bisa kamu catat di buku catatanmu ya, apa yang saya ulas tadi ya. Bagian sel yang hanya dimiliki
dimiliki ya, kita buat kata miliki ya, dimiliki sel, ini ya, sel, saya buat titik-titik, ada dua pandangan yang kita pandang, sel tumbuhan dengan sel hewan. Coba, apalah kira-kira bagian sel yang hanya dimiliki sel tumbuhan, tidak dimiliki oleh sel hewan? Coba, suaramu. Siapa tadi? Siapa tadi baca ya? Apa saya? Remusen. Sen? Ya, Pak. Nah, kira-kira apa jawaban? Bagian sel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, apa saja? Satu. Ini dari sini. Oke, bagus. Dini sel. Ada lagi? Kloroplas. Bagus, kloroplas. Saya singkat aja KL. Apa lagi? Plastida. Plastida, kloroplas sama ya. Kita buat aja garis miring plastida. Karena plastida itu bagian dari kloroplas. Ya, apalagi selain ini? Klorofil. Klorofil di dalam kloroplas, sama. Apalagi? Ayo. Yang dimiliki, ini apa? Fa? Ayo, fa apa itu? Sen? Faku? Fakola. Iya, fakola ya. Itu kan hanya pada sel tumbuhan. Nah, lantas kalau yang ini hanya dimiliki oleh sel hewan, apa saja? Ayo. Lisosom. Oke, lisosom. Apa lagi? Sentriol. Iya, sentriol atau sentrosom ya. Oke, ada lagi? Badan Golgi. Badan Golgi. Ini ada, cuman istilahnya yang beda ya. Kalau prinsipnya sama, jadi kita abaikan aja. Ya kan? Nah, oke. Ya, jadi inilah yang paling penting ya, lisosom sentriol. Oke ya. Nah, baik. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau pertanyaan begini, organel apa yang ada di setiap sel? Ya, ada di setiap sel. Ya, nggak boleh nggak ada. Artinya persamaannya lah. Yang ada di setiap sel antara lain apa saja? Pertama, membran sel kan? Semua sel pasti ada membran sel karena ini pintu masuk. Pintu masuk keluar zat ya. Apalagi? Remusen? Inti sel. Ribosom. Kalau inti sel ya, ada yang tak punya inti sel, jadi belum menjamin. Ya, membran sel, ribosom. Baru apa lagi? Materi genetik. Ini ya. Materi genetik, apapun katanya, materi genetik inilah yang bertanggung jawab dalam aktivitas sel kan. Itu pasti ada. Ribosom tempat sintesa protein kan. Membran sel harus ada. Gitu. Ya, itulah yang menjadi kesimpulannya. Nah, ini catatannya untuk hanya dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel hewan. Ini di setiap sel pasti ada apa ini. Ya, kalau retikulum endoplasma belum tentu ada. Pada sel prokariotik belum ada. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Baik, jadi itulah untuk pelajaran kita hari ini ya. Jadi waktu kita ya sudah selesai ya. Nah, istirahatlah dulu kita ya. Nah, jadi kita akhirilah